Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan part yang ke-6, tanda-tanda besar kiamat yang keempat. Adapun tanda-tanda kiamat besar yang keempat adalah matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka tunggu tidak lain kedatangan malaikat maut kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian tanda-tanda keagungan Tuhanmu, matahari terbit dari barat. Atau pada hari kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, matahari dari barat itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri dan tidak beriman sebelum itu, atau dia belum beramal kebaikan dalam masa imannya itu, katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Kemudian tentang matahari terbit dari barat ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah akan terjadi hari kiamat itu sehingga matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Fa idza rahan nasu amana man 'alaiha. Maka apabila manusia melihat hal itu, berimanlah orang-orang atasnya. Fadzaka hina. Maka ketika itu Nabi membacakan ayat la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak ada lagi manfaat iman seseorang bagi dirinya selama dia belum beriman sebelumnya. Nah, inilah hamba-hamba Allah. Jadi tidak diterima lagi keimanan ketika itu. Kalau memang sebelumnya dia beriman, tapi kalau sebelumnya beriman, maka bermanfaat iman itu bagi dia. Ini hamba-hamba Allah. Surah Al-An'am ayat 158. Kemudian kemanakah matahari itu pergi? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauman atadaruna aina tadhhabu hadhihi syamsu? Apakah kalian tahu kemana perginya matahari ini? Jadi ketika itu gelap, ya, gelap selama berhari-hari. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Qala
inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsh. Nabi bersabda, sesungguhnya matahari itu dia beredar sampai kemudian berhenti di tempatnya di sekitar arash. Jadi dia pergi dari garis edar di bumi ini menuju ke arash. Fatakhirru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Kemudian matahari itu tersungkur sujud di hadapan Allah, dan dia dalam keadaan seperti itu terus sampai dikatakan oleh Allah kepadanya, naiklah, kembalilah kamu dari tempat kamu tadi datang. Fatarji'u fatusbihu tali'atan min matala'iha. Kemudian matahari itu pun kembali, lalu dia terbit pada tempat terbit yang biasa dia terbit. Itu. Summa tajri la yastangkirun nasa minha syai'a. Nah, kemudian pun matahari itu beredar ya, tanpa dia meninggalkan manusia lagi. Hatta tantahiya ila mustaqarriha dzata tahtal arsh. Kemudian ya, dia terus berhenti sampai pada tempatnya, yaitu di sekitar arash. Nah, kembali lagi dia ke arash. Fayuqalu laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiha. Dikatakanlah bagi dia, naiklah, kemudian terbitlah, tapi terbitlah engkau dari tempat engkau terbenam, terbit dari barat. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Kemudian dia pun terbit dari arah baratnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mata zakum zakahin? Tahukah kalian kapan hal itu terjadi? Nah, terjadinya hal itu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Nah, jadi dua hadis yang menjelaskan matahari terbit dari barat, kemudian dikaitkan dengan surah Al-An'am ayat 158. Baik, menurut ilmuwan, matahari terbit dari barat akan terjadi selama 1 hari atau setengah hari. Setelah itu gerakan matahari kembali normal hingga terjadinya kiamat. Fenomena alam itu dibenarkan oleh seorang ilmuwan dan peneliti NASA, Dmitry Belikov namanya, yang menyebut pergerakan bumi tiap tahun bertambah cepat dan pada suatu saat akan mengakibatkan dua kutub magnet atau poros bumi berganti tempat. Belikov menyebutkan gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan, dan saat itulah matahari akan terbit atau keluar dari arah barat. Ini menurut ilmuwan. Baik, oleh karena itu, bertaubatlah kita sebelum matahari terbit dari barat. Nah, ini yang penting kita tekankan di sini. Ya, sebelum matahari terbit dari barat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, an Abi Hurairah taqol. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya atau dari barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Tapi setelah matahari itu terbit dari arah baratnya, taubat tidak diterima. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah, ayo, mari sama-sama kita bertaubat. Kita kembali kepada jalan yang benar kalau selama ini kita menyimpang. Kembali kepada jalan yang lurus kalau selama ini kita tersesat sebelum matahari terbit dari arah barat. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Ka'bah itu akan runtuh
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yukharribul ka'bata dzus sauqatain minal habasyah. Ka'bah itu akan dirusak oleh dzus sawaiqatain minal habasah dari Ethiopia. Wa yaslubuha khilyataha, mereka akan mencopot perhiasannya, dicopot semua perhiasannya, Hajar Aswadnya dicopot, dan seterusnya dicopot sama mereka. Wa yuharriduha min kiswatiha, dan mereka melepas kain kiswahnya. Walaka anni anzuru ilaihi usayli'a ufaidi'a, dan kata Nabi, kuperlihatkan kepada kalian tentang Dzuswaiqatain itu adalah orang yang kecil, kerdil dia, dan botak. Kemudian kakinya, jalannya pengkor. Ada beberapa mereka. Nah, jadi itu yang merusak Ka'bah. Sampai Ka'bah itu runtuh. Jadi ketika matahari terbit dari barat, Ka'bah runtuh, pintu taubat tertutup, Al-Quran hilang tulisannya, hadis hilang tulisannya, kemudian hafalan-hafalan orang semua lupa, orang beriman hanya ingat Allah saja. Yatribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Kemudian mereka memukul Ka'bah itu dengan skop dan linggis. Runtuh Ka'bah itu. Sudah tidak ada lagi ibadah. Ini hamba-hamba Allah. Yang beriman hanya bisa mengucapkan Allah. Tidak ada lagi ibadah karena Ka'bah sudah runtuh. Matahari sudah terbit dari barat. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, ya, hati-hati kita. Untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, bagi yang sudah subscribe, like and share, serta memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullahu khair. Dan untuk melihat video-video kajian sebelumnya, kunjungi ke channel kami di YouTube. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada part yang ke-7.